Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa, dipimpin oleh KM. Silahkan David berdoa terlebih dahulu. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai berdoa, kita cek kerapihan dulu ya. Apakah kalian sudah siap belajar atau belum? Mulai dari kerapihan berpakaian. Semuanya sudah rapi seragamnya? Sudah. Alat tulisnya sudah disiapkan? Sudah. Mungkin bisa ditengok di bawahnya. Ada sampah tidak? Tidak ya, berarti sudah siap melakukan pembelajaran. Kemudian kita akan membuat kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas yang pertama adalah selama pembelajaran tidak diperkenankan untuk ngecek-ngecek HP, main HP gitu ya. Jadi selama pembelajaran HP-nya disimpan kecuali nanti saat ada pembelajaran berkelompok ya, itu nanti ibu instruksikan untuk membuka HP-nya masing-masing. Bisa disepakati? Bisa. Oke. Kemudian yang kedua adalah diharapkan anak-anakku semuanya hari ini pada pembelajaran biologi, saat pembelajaran berlangsung, terutama nanti saat presentasi, tolong hargai temannya yang sedang presentasi di depan, gitu ya. Jadi tidak ribut, seperti itu ya. Oke. Kemudian ibu akan melakukan presensi atau cek kehadiran dengan, mungkin cek kehadirannya agak berbeda dari kebiasaan sebelumnya, yaitu dengan apa nih namanya? Feelings meter. Jadi kita akan mengetahui bagaimana suasana hati anak-anak semuanya pada pembelajaran kali ini. Mungkin ada yang lagi ngantuk dan sebagainya gitu ya. Nah nanti ibu akan panggil namanya ke depan. Kemudian nanti ketika ke depan akan menempelkan sticky note ini di feeling meters ini gitu ya. Paham ya? Oke, ibu bagikan. Kalau ada yang kurang nanti tinggal bilang aja. Ya. Pas berlima nggak ini? Ada yang kurang nggak? Udah dicek berlima, ada 5? Sudah? Ada yang kurang? Oke. Ada lagi? Sudah semuanya? Sudah. Kita absen, nanti ditempelkan sticky note-nya di samping ini, baris ke samping ya. Jadi pengen tahu hari ini suasana hatinya seperti apa. Yang pertama, Adisti. Ada Adisti? Oke, silakan ke depan dan tempelkan sticky note-nya. Kira-kira emosi hari ini lebih ke condong marah, sedih, lesu, lemes, nggak bersemangat atau bahagia, gitu ya? Silahkan. Oke, boleh duduk lagi. Ajeng, boleh dipikirkan dulu ya emosinya apa, jadi nanti ke depan tinggal langsung tempel, gitu ya. Oke, Alfat. Amanda. Sejauh ini belum ada yang bahagia sepertinya ya.
Oke. Aulia. Wah. Azaria. Aziz. Erik. Wis berbahagia Erik hari ini ya, boleh tepuk tangan Erik. Oke. Daniel. Oh berbahagia. David. Marah. Oke, Davina. Fazri. Heza. Kurnia. Maya. Neng Wina. Kenapa Maya? Nita. Raden Anissa. Rani. Oke, Reva. Oke, alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Kalau misalkan dilihat dari feelings meter ini lebih banyak ekspresi apa nih, menunjukkan ekspresi apa? Biasa saja ya. Kira-kira ada yang mau menyampaikan suasana hatinya? Ini yang senang hari ini, alasannya boleh tahu apa? Boleh acungkan tangan. Saya hari ini senang karena apa? Merasa senang karena apa? Ayo, ada yang mau atau sedihnya karena apa? Ada yang mau? Oke, Heza. Aku merasa senang karena sudah melihat Rani. Oh, lihat Rani. Oke, boleh tepuk tangan. Ya, alhamdulillah nggak yang gimana-gimana gitu ya, perasaannya hari ini masih aman-aman saja ya. Oke, dilanjutkan. Ibu akan menyampaikan tentang, ini dicopot dulu boleh ya? Oke. Kemudian pembelajaran kali ini tujuannya apa gitu ya, Ibu sampaikan dulu. Yang pertama, nanti setelah kalian mengamati gambar gitu ya, kalian bisa membedakan jenis-jenis keanekaragaman hayati pada tingkat ekosistem secara mandiri gitu ya. Kemudian mampu menentukan penyebab-penyebab rusaknya ekosistem atau menghilangnya keanekaragaman hayati melalui diskusi kelompok gitu ya. Kemudian mampu menemukan solusi, itu yang paling penting ya, menemukan solusi dari rusaknya ekosistem sebagai wujud dari kemampuan bernalar kritis. Jadi itu tujuan yang diharapkan setelah kalian mempelajari pembelajaran kali ini. Oke, Ibu mulai dengan apersepsi terlebih dahulu, yaitu menghubungkan pengetahuan yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya dengan pertemuan yang hari ini. Ada yang tahu ini gambar apa? Coba ada yang bisa tebak nomor 1 apa ya kira-kira? Terumbu. Nomor 2? Oke. 3? Nomor 4? Apa? Mangrove atau hutan
Bakau. Nah, ini kemarin sudah kita pelajari di pertemuan selanjutnya tentang jenis-jenis ekosistem. Dan alhamdulillah mampu membedakan berbagai jenis ekosistem ya. Nah, kemudian selain mengetahui dari berbagai jenis ekosistem tadi, kira-kira ada nggak sih ekosistem yang ada di lingkungan sekitar kalian tempat tinggal? Ada. Coba apa? Sawah masuk ekosistem? Sungai? Oke, disimpan dulu jawabannya. Kemudian fungsi dari ekosistem tersebut apa sih gitu? Buat kelangsungan hidup makhluk di bumi ini ada yang tahu? Kira-kira apa? Masih dipikirin? Oke, nggak apa-apa. Kemudian apakah ekosistem tersebut bisa mengalami kerusakan? Bisa. Kira-kira karena apa? Ulah manusia. Oke. Kemudian kalau ekosistemnya rusak, kira-kira solusinya apa sih? Harus dirawat. Dengan cara? Oke, nanti kita bahas bersama-sama gitu ya. Jadi itu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin memancing pemikiran kalian nanti seperti apa. Oke, untuk kegiatan selanjutnya adalah ini kelompoknya sudah ditentukan dari pertemuan sebelumnya, dibagi menjadi 4 kelompok gitu ya. Setiap kelompok akan Ibu berikan LKPD dan masing-masing LKPD memiliki masalah yang berbeda-beda. Tentang apa? Tentunya tentang isu-isu kerusakan ekosistem gitu ya. Oke, yang pertama, kelompok yang pertama nanti dipelajari. Kelompok kedua, ketiga, dan keempat. Oke. Ya. Kira-kira ini masih ngantuk atau masih merasa jenuh? Oke, sebelum mulai perlu ice breaking dulu. Oke, ice breakingnya per kelompok ya. Oke, mainnya per kelompok. Nama ice breakingnya adalah sakit, sikat, sikut, sekat. Oke, kalau Ibu bilang sakit yang dipegang? Perut apa kepala? Perut. Boleh disepakati yang mana? Perut. Hah? Perut, oke. Kalau Ibu bilang sakit pegangnya? Kalau Ibu bilang sikut? Sikut. Kalau Ibu bilang sekat? Gini, sekat. Satu lagi, sikat adalah tentukan satu benda yang jadi rebutan di masing-masing kelompok. Pulpen, oke. Harus cepat-cepat ya. Oke, kita ulangi. Kita coba dulu. Ya, siap-siap ya. Siap? Oke. Kita ulangi sekali lagi. Kalau sakit? Sikut? Sakit? Urut lagi. Sikat? Oke. Siap ya? Paham ya? Paham ya? Ada yang masih bingung dengan cara mainnya? Aman? Bisa dimulai? Oke. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, sekali lagi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sikut. Sikut. Sakit. Sikat. Siapa yang duluan dapat? Fazri, Azaria, Nita, sama Alfat. Wah, luar biasa Alfat. Ya, semangat sekali. Oke. Udah cukup atau lagi? Oh, lagi. Oke, lagi. Siap. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Sekat. Sekat. Sikut. Hati-hati. Sikut. Sakit. Sakit. Sikat. Oke. Sudah cukup ya? Oke. Kembali lagi ke pembelajaran. Sekarang setiap kelompok sudah mendapatkan LKPD-nya masing-masing? Sudah.
Nah, masing-masing LKPD tersebut memuat artikel yang berbeda-beda, tapi kurang lebih intinya sama, yaitu tentang kerusakan ekosistem. Ada yang kerusakan terumbu karang. Cung, kelompok mana? Ada di situ? Oke, terumbu karang ya, atau coral bleaching. Ada yang kerusakan di hutan hujan tropis, ada? Oke. Kerusakan sungai yang tercemar? Ada. Satu lagi, kerusakan ekosistem mangrove ya. Oke. Kemudian setelah kalian nanti baca wacananya, kalian diminta untuk menentukan masalah dari artikel tersebut. Tentukan masalahnya apa, kemudian dampak dari masalah tersebut itu apa sih, gitu ya. Setelah itu tentukan atau temukan solusi yang bisa mengatasi masalah tersebut. Ibu kasih contoh, misal gunung, ada kelihatan gunung tuh? Ada. Gunung biasanya kerusakannya apa? Ditebang gitu ya, atau kebakaran gitu ya, berarti ekosistemnya rusak. Kira-kira berarti itu masalah kan? Masalah. Kira-kira dampaknya apa kalau gunungnya gundul? Longsor. Selain longsor? Banjir. Nah, kemudian setelah tahu masalahnya, tahu dampaknya, solusinya apa kira-kira? Reboisasi. Penebangan pohonnya jangan sampai penebangan liar. Nah, kayak gitu. Bisa dipahami? Ada yang belum mengerti tentang pengerjaan LKPD? Semuanya bisa? Bisa dimulai? Oke, silahkan dikerjakan. Kalian memiliki waktu kurang lebih 20 menit untuk diskusi kelompok, kemudian nanti presentasi ke depan. Ya, silahkan dimulai. Boleh menggunakan handphone masing-masing. Dibaca dulu artikelnya, tentukan masalahnya apa, memuat masalah apa. Ini judulnya apa nih? Biasanya dari judul udah ketahuan. Nah, kurang lebih berarti tentang kerusakan mangrove. Temukan masalahnya apa dari artikel ini, kemudian dampak dari kerusakan mangrove kira-kira apa. Nah, misal menyebabkan ini. Nah, solusinya apa? Temukan solusinya. Ya, silakan dibagi kelompok, ada yang mengisi identitas, ada yang mencari referensi, jadi biar cepat kerjanya. Tentukan juga nanti yang mau presentasi siapa. Oke, kemudian kelompok 3 tentang apa? Hutan hujan tropis. Nanti dibaca artikelnya, kemudian temukan masalahnya apa, ya. Dampak dari kerusakan hutan hujan tropis kira-kira apa? Lalu temukan solusinya seperti apa. Nanti tentukan yang mau ke depan menjelaskan presentasi siapa. Jadi dibagi tugas, ada yang cari referensi, ada yang nyatet, ada yang mengisi identitas supaya waktunya lebih efektif, ya. Oke, kelompok 2. Paham instruksinya? Paham. Disuruh ngapain? Baca dulu apa? Artikelnya. Setelah baca, apa yang dianalisis? Apa yang dianalisis? Menganalisis masalah yang Ada di artikel, betul. Kemudian setelah tahu masalahnya, didiskusikan. mendiskusikan apa? Mendiskusikan masalah tersebut yang di dalam artikel. Iya, setelah mendiskusikan masalah. Menganalisis dampaknya. Oke, dampaknya terus Solusi. solusinya. Nah, ini dibagi tugas, ada yang cari referensi, ada yang mengisi LKPD, nanti tentukan siapa yang mau menjelaskan ke depan. 2 orang. Ya, jadi biar waktunya lebih efektif. Oke? Iya? Boleh. Silakan HP-nya digunakan untuk cari referensi tentang entah itu dampaknya, solusinya, atau mungkin mau cari data tentang kerusakan ekosistem di Indonesia seperti apa, boleh, gitu ya. Kelompok 1, gimana? Paham instruksinya? Ditulis ini permasalahannya gimana, terus Ya. dampaknya. Oke, jadi poin pertama misal masalahnya apa, titik 2, poinnya aja, nggak usah panjang lebar. Kedua, dampak dari masalah tersebut apa, kalau bisa mah di poin-poin, nggak usah per paragraf lah ya. Kemudian solusinya apa? Ya, paham? Ini mah perintah, langsung aja di sini.
Ya, tapi jelas masalahnya apa, dampak, solusinya. Nah, kayak masalah kemudian iya langsung aja. Nah nanti tentukan siapa yang mau menjelaskan ke depan, siapa yang cari referensi biar waktunya efektif. Gitu ya. Sok. Masalahnya apa kira-kira? Terumbu karang. Ya. Boleh yang lainnya bantu cari referensi ya. Ketemu. Oh boleh. Ibu bebas kalau pengisian itu mau bebaskan. Ini tentang apa? Oh, sungai yang tercemar. Di lingkungan rumahnya ada sungai nggak? Tercemar nggak? Oh nggak? Sedikit. Citarik? Oh. Oke. Selain sungai, ada yang lain nggak? Ekosistem di sekitar rumah? Leuweung. Sekitar sekolah apa kira-kira? Gunung. Itu yang di sekolah kita di mana itu adanya? Di tengah-tengah sawah. Itu ekosistem ya. Oke. Udah ketemu masalahnya apa? Oh, ini tentang ekosistem hutan ya? Masalahnya adalah penggundulan hutan. Oke. Dampaknya sudah ketemu? Belum. Oke. Yang ini mah nggak usah ditulis lagi, langsung aja ke sini. Ini mah cuma perintah di fase 2 dan 3 perintah, jadi langsung aja di sini. Langsung masalah, dampak, solusi. Ya, satuin aja sampai ke belakang ini. Nah, ini nanti mah buat menjelaskan aja di list kerusakan apa, dampaknya apa, solusi apa. Jadi poin-poin besar untuk dipresentasikan di depan, biar nggak bingung nanti baca per paragraf gitu ya.
Oke, boleh saling cari referensi ya.
menampung refleksinya. Sudah? Oke, kelompok dua sudah beres? Kelompok yang lain siapa yang menyusul? Kelompok dua sudah selesai. Ini tugas saya sudah ya. Sudah bagi tugas. Siapa yang menyampaikan sudah? Oke. Kelompok tiga oke? Sudah selesai? Oke, kelompok satu sudah selesai. Kelompok dua sudah selesai. Oh, belum? Oh. 1 menit kurang lebih ya. 1 menit lagi. Ya, sambil menunggu mungkin kita mulai saja presentasinya dari kelompok satu. Boleh tepuk tangan kelompok satu. Tutup dulu ya. Kelompok dua maaf kelompok dua. Kelompok dua yang diwakili oleh Maya dan Kurnia, silakan ke depan. Oke, kepada anak yang lain-lainnya mohon disimak dengan baik, tidak mengobrol ya. Tolong hargai temannya yang sedang menjelaskan di depan. Nanti boleh diberikan tanggapan atau ada pertanyaan, jadi biar komunikasinya dua arah ya. Oke, silakan Maya dan Kurnia dijelaskan dulu tentang apa yang KPD-nya. Oke, dijelaskan dulu tentang apa KPD-nya, kurang lebih gitu ya, poin-poinnya apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, perkenalkan nama saya Kurniawan Nabi. Dan Maya Almira. Di sini kami dari perwakilan kelompok 2 akan menjelaskan mengenai lembar kerja murid yang bertajuk mengenai kerusakan ekosistem, khususnya kerusakan ekosistem berupa sungai. Nah, jadi kerusakan ekosistem sungai sendiri diakibatkan karena adanya sampah yang telah mencemari lingkungan di sungai. Lalu karena sampah-sampah tersebut semuanya itu adalah berasal dari manusia, yang telah digunakan dari manusia. Contohnya saja seperti sampah plastik dari makanan yang kita makan, dari bungkus makanan lebih tepatnya. Nah, sampah plastik yang kita pakai sebetulnya itu tidak langsung menghilang, tidak langsung terurai ke dalam lingkungan. Justru sampah plastik sama sekali tidak terurai. Jikapun terurainya itu akan sangat lama sekali, bisa ratusan tahun atau mungkin berapa ya. Dan karena hal tersebutlah sampah plastik sendiri punya banyak alternatif. Seperti misalnya sampah plastik yang terbuat dari kulit singkong begitu. Karena apa? Sampah plastik yang terbuat dari kulit singkong dia bisa terurai dengan air panas ataupun air mendidih. Terus selanjutnya silakan Maya. Nah, untuk dampaknya ada gangguan rantai makanan, penurunan kualitas air, banjir dan penyakit. Solusinya yaitu pengolahan limbah, pengurangan penggunaan plastik, penghijauan dan pengendalian sampah. Nah, Iya, tadi sudah dijelaskan tentang kerusakan, dampak dan juga solusi ya. Jadi tentang pencemaran apa tadi katanya? Nah, dampaknya apa? Banjir. Selain banjir, menurunnya kualitas air. Solusinya? Mengurangi penggunaan plastik. Oke, dan sekarang kita simak refleksi pembelajaran dari kelompok 2 ya. Oke, silakan. Nah, kesimpulannya kami sendiri dari kelompok 2 merasa sangat senang. Karena apa? Kita jadi bisa tahu penyebab dari kerusakan sungai, lalu juga dampak dari kerusakan sungai dan solusinya dalam menanggulangi kerusakan ekosistem akibat sampah. Untuk hambatannya sendiri hanya satu, yaitu sulit untuk merangkai kata-kata. Sulit untuk merangkai kata-kata. Itu hambatan dari siapa?
Ada nggak? Ada kelompok 1? Tidak ada. Kelompok 3? Tidak ada. Kelompok 4? Tidak ada. Oke, boleh tepuk tangan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya adalah kelompok 1 yang akan diwakili oleh Fazli dan Heza. Ke depan, ya. Kurang lebih tadi penjelasannya mirip-mirip ini dulu masalahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 berdiri kami di sini akan menjelaskan LKPD yang diberikan oleh Ibu. Kebetulan judulnya adalah keanekaragaman hayati tingkat ekosistem. Kebetulan kelompok kami bagian pemanasan global dan pemulihan karang. Suaranya Yang pertama ada kerusakan terumbu karang, berubahnya warna karang. Yang kedua, karangan sumber energi dan kematian karang jika pemutihan berlangsung lama. Dan dampak yang terlibat yaitu penurunan keanekaragaman hayati, kerusakan habitat, dan meningkatnya erosi pada pantai. Dan solusinya adalah menjaga kualitas air laut, menghentikan aktivitas yang rusak, dan edukasi dan kesadaran masyarakat. Oke. Itu tadi sudah dijelaskan tentang masalah, kemudian dampak dari masalah tersebut, lalu solusi. Coba kelompok lain ada yang bisa menjelaskan kembali? Ada yang bisa menjelaskan kembali apa yang disampaikan oleh kelompok 2 di depan? Itu yang disampaikan tentang apa? Tentang? Terumbu karangnya kenapa? Rusak. Kenapa bisa rusak? Kalau dua? Jawabnya jangan kebanyakan, satu bisa. Coba siapa yang mau satu orang saja yang mau menjelaskan apa yang tadi disampaikan oleh kelompok 2. Wina mungkin? Yang lain dulu. Yang lain siapa yang lain? Kurnia? Nggak ada? Nggak ada? Oke, silakan dilanjut. Pemutihan terumbu karang bisa terjadi akibat suhu laut yang naik ataupun aktivitas manusia yang merusak seperti itu membuang limbah industri ataupun limbah rumah tangga dan membuang sampah-sampah ke laut. Nah, hasil dari pembelajaran sekarang kelompok kami merasa senang karena kita dapat mengetahui permasalahan yang terjadi di laut. Lalu hambatannya kita tidak bisa melihat masalah tersebut secara langsung karena tempat kita tinggal jauh dari laut. Oh betul, ya, tempat kita tinggal jauh dari laut. Coba kelompok 1 kasih pertanyaan, lempar pertanyaan ke siapa saja gitu. Oke, silakan. Jadi biar dua arah komunikasinya ya. Ke Umi Maya. Maya, mana Maya? Oke, silakan kasih pertanyaan buat Maya. Oke, buat Maya, kenapa sih pemutihan terumbu karang bisa terjadi? Pertanyaannya kenapa katanya terumbu karang bisa mengalami pemutihan atau istilahnya tadi apa? Coral bleaching. Nah, kenapa? Karena dari suhu laut. Suhu lautnya naik. Kenapa suhu air laut bisa naik? Kenapa? Kenapa bisa naik? Karena pemanasan global. Ya. Dampaknya apa, Davin, dari pemutihan terumbu karang? Ya. Tadi kan ada gambarnya terumbu karang. Kan terumbu karang itu apa? Hutannya lautan. Kalau hutannya lautan rusak, apa yang terjadi? Hewan akan mati.
Hewan-hewan yang menempati terumbu karang akan mati ya. Jadi berpengaruh ya. Oke. Cukup? Cukup. Oke, tepuk tangan buat kelompok. Silakan kembali ke tempat. Oke, cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita beralih ke kelompok 3. Ayo kelompok 3 diwakili oleh siapa? Ayo. Oke, silakan kelompok 3. Disampaikan dengan suara yang agak kenceng ya. Takutnya teman-temannya nggak kedengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang hutan hujan tropis. Sebelumnya, Santai aja, jangan dulu ya. permasalahan yang dialaminya adalah deforestasi. Apa tuh deforestasi? Itu tuh adalah pengunduran hutan akibat ulah manusia seperti pertanian, perkebunan, atau pembangunan infrastruktur. Jadi kalau misalnya deforestasi itu emang teman-teman hutan hujan tropis gitu. Terus ada penebangan liar. Kayaknya udah pada tahu ya kalau penebangan liar memang pasti merusak ya karena kan nggak ada izinnya juga. Jadi hutannya bisa gundul. Terus ada dampaknya. Dampaknya itu ada perubahan iklim. Kan hutannya tuh jadi papas Terpapas. Iya, jadi teh bakal merubah iklim gitu, biasa dia lebih panas karena nggak ada, terus juga bisa banjir karena kan nggak ada resapan. Iya betul. Terus ada kerusakan habitat buat hewan-hewan juga. Itu dampaknya ya. Kira-kira solusinya apa? Terus solusinya itu ada reboisasi. Reboisasi itu adalah penanaman kembali pohon supaya subur kembali. Ya. Terus afforestasi, yaitu penanaman hutan di lahan baru. Udah? Oke, tadi sudah disampaikan tentang masalahnya apa, dampak dari masalah tersebut seperti apa, dan solusinya apa. Ada yang mau menjelaskan kembali kelompok yang lain? Pertama, masalahnya dulu apa yang disampaikan oleh kelompok 3? Angkat tangan ya, angkat tangan. Oke, Mei, apa tadi masalahnya apa? Deforestasi. Apa deforestasi? Ayo dibantu, deforestasi tadi apa? Oke, Maya, deforestasi apa? Kayak ulah manusia yang merusak hutannya. Ya berarti hutannya rusak karena ulah manusia itu bukan lahan. Misalnya dibuka hutannya tadi menjadi perkebunan kelapa sawit, itu menjadi pemukiman keluarga, ya jadi ditebang-tebang gitu ya. Oke. Kemudian setelah tahu masalahnya, kira-kira kelompok 1 dampaknya apa? Banjir Kenapa bisa banjir? karena tidak ada penyerapan. Gak ada. Yang kecil sama yang jelas. Karena tidak ada penyerapan si air-airnya itu. Iya. Terus jadi gundul hutan-hutannya. Diserapnya oleh siapa air-air itu teh? Ya, Kakak. Oke. Terus selain banjir tadi dampak yang lain? Perubahan iklim, kenapa iklimnya bisa berubah? Betul ya. Cuacanya apa? Ada mungkin yang lain yang menambahkan dampak dari deforestasi? Ada? Tidak ada. Oke, sekarang solusinya. Kelompok yang sebelah sini belum bersuara ya, kelompoknya sendiri. Solusinya apa kira-kira? Reboisasi. Jelasin reboisasi itu apa? Reboisasi adalah penanaman pohon Pada lingkungan tersebut. Jadi ditanami kembali yang awalnya hutannya gundul, ditanami kembali oleh pohon ya, supaya iklimnya tidak tidak panas, tidak banjir dan sebagainya. Oke, cukup? Silakan perwakilan kelompok 3 untuk menyampaikan refleksi pembelajaran hari ini. Bagaimana? Refleksi yang kami dapatkan itu sangat menyenangkan karena
Pertama, kita dapat mengetahui permasalahan ekosistem, dampak yang ditimbulkan, dan solusi yang dapat kita lakukan. Terus hambatannya, kita masih penasaran dengan kerusakan hutan hujan tropis. Oh, masih penasaran ternyata. Kalau masih penasaran 2 jam lagi. Oke, terus apa lagi? Hambatannya? Oh itu hambatan. Nggak bisa lihat langsung. Oh, nggak bisa lihat langsung. Ya. Oke, cukup? Cukup. Tepuk tangan untuk kelompok. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Boleh? Oke, kelompok terakhir, kelompoknya Alfan, ketua kelompok Alfan. Oh, enggak. Silakan perwakilannya siapa? Ayo 2 orang. Ini kelompok terakhir ya. Tolong yang lainnya menyimak dengan baik ya. Jadi saling menghargai temannya yang sedang berbicara di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 4, perwakilan kelompok 4 akan membahas mengenai lembar kerja Bestaridik yang diberi oleh UNOVI mengenai keanekaragaman hayati tingkat ekosistem, yang dimana kami mendapat masalah mengenai kerusakan hutan mangrove di Indonesia dan dampaknya terhadap perubahan iklim. Hutan mangrove, tahu hutan mangrove? Apa? Bakau, adanya di mana? Pesisir pantai. Ya, pernah lihat langsung hutan bakau? Belum. Oke. Ayo, dilanjut. Pertama, masalah yang terdapat pada artikel yaitu mengenai eksistensi hutan mangrove yang terus mengalami penurunan yang sangat drastis akibat hingar-bingar atau keramaian di ibu kota yang membuat masyarakat lupa akan kepentingan menjaga atau melestarikan hutan mangrove sebagai kekayaan alam dan bisa terjadi degradasi akibat pembangunan dari manusia. Dampaknya tercipta air bersih, mengurangi abrasi dan mengurangi perubahan iklim dengan tanaman gabon sebagai penyumbang cadangan karbon hirup yang mampu menyerap karbon dioksida dan perubahan iklim. Solusinya? Lalu solusi dari permasalahan ini yaitu melakukan konservasi negosiasi, manajemen tata ruang yang baik, penyuluhan masyarakat agar sadar lingkungannya, dan penegakan hukum yang tegas. Wow, oke. Itu solusinya ya? Lebih komprehensif ya, jadi dari segala aspek dibenahi, mulai dari tata kelolanya, kemudian peraturannya, gitu ya, oke. Edukasinya juga, gitu ya, oke. Terus Kerusakan yang terjadi dari masalah ini yaitu terjadinya penebangan ilegal, perubahan iklim yang mungkin cukup drastis juga, dan pencemaran limbahnya. Lalu hasil refleksi yang kami dapat dari pelajaran ini atau masalah ini yaitu pelajaran kali ini atau materi ini sangat menyenangkan, dan kami dapat mengetahui masalah ekosistem yang terjadi di bumi ini yang bahkan bisa dibilang jarang terekspos itu dan terbahas gitu. Nah, terdapat hambatan pada kita untuk mengerjakan hal ini, yaitu di mana ada beberapa kata atau ungkapan yang memang belum pernah kami dengar, masih asing gitu ya. ya. Betul. Contohnya tadi kayak abrasi ataupun karbon biru. Ya. Sudah cukup? Kita cek ya teman-temannya apakah menyimak dengan baik atau tidak. Kelompok 1, tadi masalah yang disampaikan oleh kelompok 4 apa intinya? Apa? Hutan? Mangrove. Kenapa hutan mangrove? Kenapa hutan mangrove-nya? Kenapa? Hutan mangrove-nya teh? Oh, kurang terdengar. Yang mendengar siapa? Di kelompok 1? Oh, oke. Kelompok 2? Apa tadi nggak kedengeran katanya? Kelompok 2 masalahnya tadi apa? Hutan mangrove-nya kenapa?
Hutan mangrovenya. Kelompok 3, hutan mangrovenya kenapa tadi? Oke, tolong yang ini diperhatikan ya. Yang pertama ada eksistensi, kerusakan atau degradasi hutan mangrove. Ya, kemudian dampaknya apa? Ekosistem hutan mangrove-nya rusak. Perubahan iklim. Hutan mangrove itu buat apa sih? Kan ada di sisi pantai ya. Kenapa ada di sisi pantai? Kenapa? Oke, untuk memecah gelombang laut. Jadi si bibir pantainya tidak terdegradasi oleh gelombang atau ombak besar. Jadi menahan, gitu ya, seperti itu. Kemudian solusinya apa tadi katanya? Solusinya? reboisasi, Betul, reboisasi. Oh betul. Terus? masyarakat, Betul, terus? teknik hukum. Oke, wah berarti yang bagian itu pada menyimak ya. Kemudian refleksinya disampaikan. Refleksinya yaitu kami rasa menyerahkan belajar materi ini karena Ya. kami dapat memahami masalah ekosistem yang tidak dilindungi ini yang mungkin jarang terekspor atau terbahas. Ya. Lalu terdapat hambatan yang dimana ada beberapa kata yang masih asing. Oh iya, tadi sudah disampaikan ya. Masih asing. Oke, cukup? Boleh tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah semua kelompok sudah selesai melakukan presentasi, kemudian saling memberikan tanggapan dan juga tadi ada beberapa kelompok yang diberikan pertanyaan. Selanjutnya kita akan mengevaluasi terkait pertanyaan-pertanyaan yang tadi sudah Ibu sampaikan di awal pembelajaran. Mungkin ada yang masih ingat? Lupa lagi. Oke, yang pertama kan tadi yang dibahas itu adalah ekosistem mangrove. Ekosistem apa lagi? Ekosistem? Sungai, ekosistem? Hutan tropis, ya. Itu kan kebanyakan nggak familiar. Nah, sekarang kira-kira ekosistem yang ada di lingkungan sekitar kalian tinggal, kira-kira ekosistem apa? Sawah. Ada yang punya dekat sawah? Ada. Sekolah kita dekat sawah, ya. Terus yang kedua? Sungai. Terus apa lagi? Oh, ada yang punya dekat gunung. Terus apa lagi? Di depan rumahnya ada kolam ikan? Itu termasuk ke dalam ekosistem. Ya, kira-kira dari ekosistem yang kalian sebutkan mulai dari sungai, gunung, sawah, kira-kira ada manfaatnya nggak buat kehidupan? Satu orang dong, siap apa manfaatnya? Gunung, manfaatnya apa? Sungai, manfaatnya apa? Neng Wina mungkin? Sungai apa manfaatnya? Manfaat dari sungai? Gunung? Sawah? Oke, gimana Azri? Oke, ekosistem ternyata bermanfaat karena bisa menghasilkan pangan bagi manusia. Yang lain ada lagi? Ada lagi? Gak ada? Gunung, hutan, gitu ya. Atau kalau misalkan di tempat tinggal mungkin kebun, ya itu ekosistem, ya. Kalau kebunnya luas banget, jarang terjamah, bahasa Sundanya apa? Leuweung, gitu ya. Itu ekosistem yang menyumbangkan apa? Oksigen. Ya, itu ya ekosistem yang ada di lingkungan sekitar kita tempat tinggal, ya. Kemudian, apakah ekosistem tersebut bisa mengalami kerusakan? Bisa. Sawah bisa rusak? Bisa. Kenapa bisa rusak? Hama. Hamanya apa? Belalang. Ya, populasi belalang. Burung juga. Selain
Apalagi solusinya? Coba satu orang dong angkat tangan. Ada yang mau coba? Oke, Mulia gimana? Solusinya juga rehabilitasi berputar misalnya. Oke, gimana? Dan kalau berputar misalnya berkawalan dulu gitu, udah ada ekstra sebelahan. Terus karena ya ternyata ini ada satu masalah. Ya. Kalau misalnya orang itu untuk ekstra sebelahan untuk satu bisnis, jadi kadang untuk bisnis membuat masalah seperti banjir atau juga seperti longsor begitu. Juga rehabilitasi itu bisa tentang kita dari Oke, berarti itu ada jadi kenapa regulasi atau peraturan perizinan terutama ya. Nah, seperti itu. Terus ada lagi? Oke, boleh. Contohnya kayak gajah ya. Oke. Bagusnya pertanyaannya. Oke, Ibu ulangi. Pertanyaan dari Wina dari kelompok 3. Ibu, kalau misalkan ekosistemnya rusak, ya contohnya tadi Wina contohkan adalah gajah yang merusak pemukiman warga ya. Pertaniannya diinjak-injak gitu ya, tanamannya dimakanin gitu. Gimana kalau seperti itu ya? Pernah dengar mungkin beritanya? Pernah ya? Gajah yang merusak pemukiman atau lahan warga dan pertanian dan perkebunannya gitu ya. Sebetulnya yang salah di sini bukan gajah. Karena gajah itu dari dia yang kecil sampai dewasa dia punya rute jelajah yang sama. Jadi kalau misalkan dia suatu habitat punya rute jelajah tertentu, kemudian rutenya tadi diubah, misal dibuka lahannya jadi pemukiman, pertanian, perkebunan, itu berarti bukan salah gajah. Karena gajah punya rute jelajah yang sama. Berarti yang salahnya siapa? Manusia. Bahkan ada gajah yang sampai dibunuh dan segala macamnya, gitu ya. Nah itu karena apa bisa sampai turun? Karena tadi habitatnya dirusak, ya. Harusnya oleh manusia. Akhirnya dia cari makan sampai monyet-monyet turun gunung. Tempat tinggalnya sudah tidak ada, kelaparan dan sebagainya, mati dan sebagainya. Jadi selain turun ke pemukiman, ada yang mati dan sebagainya. Akhirnya apa? Populasinya menurun. Akhirnya menjadi apa kalau populasi menurun? Ya langka bahkan punah. Berarti keanekaragamannya juga menurun. Padahal keanekaragaman hayat itu sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Karena apa? Allah itu menciptakan lingkungan kita, bumi kita dalam keadaan yang seimbang. Ketika salah satu overpopulasi atau mungkin punah, maka ada kekacauan di tingkat ekosistem. Paham? Oke ya. Masih ada waktu. Kita lanjutkan ya. Nah tadi masalahnya tentang coral bleaching atau pemutihan karang, pencemaran sungai, rusaknya ekosistem hutan dan rusaknya ekosistem hutan mangrove. Tadi kalian sudah sampaikan bentuk kerusakannya seperti apa, masalahnya seperti apa, ya dikategorikan dampak yang ditimbulkan dari masalah tersebut seperti apa, kemudian solusinya juga seperti apa. Ya tadi solusi yang disampaikan mulai dari yang umum sampai ke khusus, mulai dari yang kompleks sampai sederhana, sampai dibahas regulasinya, kesadaran dirinya, kemudian penyuluhan terhadap kesadaran lingkungan. Itu jadi banyak faktor atau banyak aspek yang harus dilakukan untuk menjaga kelestarian ekosistem seperti itu. Kemudian ada yang mau ditanyakan lagi? Atau Ibu kasih pertanyaan? Ada nggak? Oke, kita bahas ya. Yang pertama tadi coral bleaching itu pemutihan terumbu karang. Kenapa sih terumbu
Padahal reproduksinya sangat lambat. Dalam 1 tahun itu kalau tidak salah 1-2 kali melakukan reproduksi. Pertambahan panjangnya mungkin hanya 1-1,5 cm. Ketika suhu air lautnya naik, maka mati. Kira-kira penyebabnya apa suhu air laut naik? Pemanasan global. Kenapa bisa terjadi pemanasan global? Apa penyebabnya? Pencemaran udara. Kemudian tadi kita sambungkan, kita integrasikan dengan permasalahan yang lain. Pemanasan global, pencemaran udara karena apa? Pohonnya oksigennya berkurang, serapan airnya berkurang. Jadi memiliki hubungan antara satu dengan yang lain. Ya. Kemudian tadi solusinya apa untuk pemutihan karang? Solusinya adalah menjaga kualitas air laut dengan cara apa? Dengan cara tidak membuang sampah sembarangan ke Laut. lalu tidak membuang limbah. Betul. Dan kalian tahu mungkin di wilayah di negara kita masih ada beberapa nelayan nakal yang mengambil ikan dengan cara apa? Dengan cara dibom atau menggunakan buka harimau. Nah, kegiatan seperti itu bisa merusak yang namanya terumbu karang. Ya, kemudian ada kapal-kapal yang minyaknya bocor, jadi minyaknya mencemari laut dan sebagainya. Bahkan sekarang sampah-sampah padat juga sudah banyak di laut, gitu ya. Seperti misalkan kalian pernah dengar kura-kura yang hidupnya tersumbat sedekat plastik. Berarti itu plastik apa? Ada sampah plastik di perutnya ikan hiu, ya. Berarti itu sudah luar biasa pencemarannya, bisa sampai ke laut, gitu ya. Oke. Yang kedua adalah tentang sungai, ekosistem sungai. Sungai bisa tercemar karena tadi pembuangan sampah, limbah langsung ke sungai. Kalau tercemar, dampaknya apa? Penyakit, banjir, terus kualitas air menjadi buruk. Padahal sungai mempunyai peranan yang tidak sosial, ya. Kemudian yang ketiga apa? Hutan hujan tropis. Kenapa hujan tropis? Tadi masalahnya banyak hutan-hutan yang mengalami penggundulan atau pembukaan lahan. Akhirnya apa deh? Serap air berkurang, jadinya banjir, oksigennya menurun, pohonnya tidak ada, habitat makhluk hidup di hutan juga menjadi tidak ada. Akhirnya keanekaragaman hayati di hutan menjadi menurun. Bisa dipahami sampai sini? Yang terakhir adalah hutan mangrove atau bakau. Itu punya peran yang penting dalam ekosistem, ya. Jadi air laut itu salah satunya adalah disaring oleh mangrove. Oke, dan mangrove bisa memecah gelombang pantai. Jadi akhirnya apa? Bibir laut atau pesisir pantai tidak mengalami degradasi. Jadi bisa menahan gelombang dari laut. Kemudian ekosistem di hutan mangrove juga sangat beragam hewan-hewannya. Banyak, ya. Dan hutan mangrove itu airnya adalah air apa? Kalian masih ingat kemarin? Air payau. Pertemuan antara air laut dengan air tawar. Oke, ya. Oke, kemudian kita simpulkan pembelajaran kali ini, ya. Silahkan, ada yang mau mewakili teman-temannya yang menyimpulkan proses pembelajaran hari ini? Kita simpulkan bersama-sama. Ada yang mau? Atau ibu tunjuk saja? Coba Teza. Kesimpulan yang bisa diambil dari pembelajaran kali ini apa? Pokoknya pembelajaran kali ini itu sangat menyenangkan. Terus jadi kita itu bisa mencegah agar tidak merusak ekosistem sekitar kita. Oke, jadi punya pengetahuan Mbak? Banyak? Yang lain? Ada kesimpulannya apa? Ada
sekarang dibuka HP-nya, dikeluarkan kembali. Kemudian di Google dicari quizzes. 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 Sudah ketemu? Sudah, oke. Sebentar ya. Kemudian masukkan kode yang ada di depan 339637. Sudah? Gak ada sinyal. Oke, silakan. Baru satu yang bergabung, Daniel. Oke, 6 orang yang baru bergabung. 8 orang, 9, 10. Orang. Ada yang nggak bisa masuk? Oke, tunggu ya. Terkendala jaringan mungkin? Ya. Tidak, belum bertambah lagi. 4 orang lagi. 3 orang lagi. Boleh disambungkan ke WiFi mungkin biar cepat. Ya. Namanya WiFi Civic, coba itu nggak pakai password. Biar cepat. 1 orang lagi. Ada bisa bergabung? Nyambung sama WiFi-nya? Nyambung? Siapa nih 1 orang yang belum masuk? Satu lagi, ayo. Mulai ya. Bisa dimulai? Oke. Kita mulai saja. Siap.
Masih ketiga ya. Oke, sekali lagi boleh duduk. Oke, setelah melaksanakan kuis, maka sekarang kita akan masuk ke dalam refleksi pembelajaran. Nah, soal yang tadi yang sudah dikerjakan itu tadi tentang apa? Kita review pertanyaannya. Perhatikan ciri-ciri ekosistem berikut. Kira-kira ekosistem hutan hujan tropis ciri-cirinya yang mana? Matahari bersinar sepanjang tahun dan kecepatan evaporasinya saat ini. Ya. Kemudian berdasarkan gambar apa ini? Sabana atau savana. Ya, jadi yang betul adalah ekosistem savana. Ya. Selanjutnya, ini nih yang kemarin kita bahas. Duyung, jangan bilang ikan ya. Duyung atau dugong menyusui anaknya sehingga tidak termasuk ke dalam jenis ikan. Duyung merupakan mamalia herbivore ya, dengan masa hidup mencapai 70 tahun. Namun keberadaannya di ekosistem perairan laut semakin langka. Nah, ekosistem yang sesuai untuk kehidupan duyung ekosistem apa? Padang lampu. Ya, kalau terumbu karang kira-kira penghuninya siapa? Anemones. Ikan? Nemo itu adalah karakter di kartun. Nama aslinya siapa? Ikan Badut. Yang tuker ya. Nomor 3, berdasarkan gambar tersebut, ekosistem apa? Di pinggir kelas sekolah kita itu banyak ya. Kemudian hal yang bukan merupakan penyebab hilangnya keanekaragaman hayati apa? Konservasi secara berkelanjutan. Konservasi itu apa? Pelestarian lingkungan. Dengan cara apa? Tadi sudah kita jelaskan, kita bahas sama-sama, dengan cara reboisasi, dengan cara apa lagi? Aforestasi, dengan cara apa? Tidak menebang hutan sembarangan dan sebagainya. Itu adalah langkah-langkah konservasi. Ya, dari 5 soal sudah selesai. Oke, anak-anak, sebentar lagi pembelajaran kita berakhir. Sebelum diakhiri, hari ini kita sudah belajar apa? Sudah mau main keroyokan, angkat tangan. Satu orang, satu. Hari ini sudah belajar apa? Oke, gimana? Hari ini kita sudah belajar tentang keanekaragaman mulai dari yang menggunakan dan solusi yang kita lakukan. Betul ya? Kemudian, karena kita sudah melakukan refleksi bersama-sama, menarik kesimpulan bersama-sama, maka untuk pertemuan selanjutnya ada tugas yang akan Ibu berikan, yaitu apa? Menganalisis ekosistem yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal. Oh, tadi kan yang jauh-jauh tuh, mangrove, terus apa lagi? Kan kita tinggalnya jauh dari laut ya. Terus apa lagi? Hutan hujan tropis. Itu kita jauh banget. Tapi kita akan mencoba apa? Mencoba menganalisis ekosistem yang ada di lingkungan sekitar itu lebih mudah untuk diamati. Nanti mungkin secara berkelompok mengamati sungai yang ada di dekat rumah. Misal sungainya seperti apa, kondisinya difotoin. Sungainya seperti ini, dideskripsikan lokasinya di mana, keadaannya seperti apa, dianalisis dampak ke lingkungan sekitar kalau sungainya tercemar seperti apa. Kemudian solusinya kira-kira apa? Hampir sama dengan tugas di LKPD tadi, tapi kita menganalisisnya di lingkungan terdekat kita. Seperti itu ya? Paham dengan tugasnya? Ada yang mau ditanyakan dulu terkait tugasnya? Kelompoknya masih sama ya? Seperti kelompok yang hari ini, kelompok 1, 2, 3, dan 4. Nanti tugasnya difotokan, ekosistemnya dideskripsikan, boleh ditulis tangan atau juga diketik deskripsinya, nanti dipresentasikan di depan ke kelas.
Poin apa saja yang dipresentasikan? Yang pertama adalah masalahnya. Ya. Yang kedua tadi apa? Dampaknya. Berarti di sini dampaknya yang dirasakan langsung oleh masyarakat di sekitar ekosistem tersebut. Bisa sungainya kotor, bisa semuanya warga sekitar. Ini dari sungai yang kotor ini dampak yang bapak ibu rasakan seperti apa ya? Selama tinggal di daerah tersebut itu nanti diwawancara ya warganya masyarakat sekitar. Kemudian yang ketiga adalah solusinya. Aku mungkin masyarakat sudah pernah melakukan solusi untuk memperbaiki ekosistem yang rusak tersebut. Menelitikannya dengan cara apa? Sejauh mana usaha yang sudah dilakukan? Jadi dianalisis itu tugas untuk minggu depan tentang apa? Tentang ekosistem yang ada di sekitar kita. Oke. Anak-anak, ibu rasa pembelajaran kita sudah selesai, sudah cukup, ya. Silahkan dibereskan alat tulisnya, ya. Jangan sampai ada alat tulis yang tertinggal. Pastikan di kolom mejanya juga tidak ada yang tertinggal sampai nanti diambil lagi sekalian keluar ke kelas, ya. Jadi kita biasakan untuk tetap bersih di dalam kelas. Oke. Oh iya, LPD-nya dikumpulkan. Ini nanti LKPD-nya ibu periksa, ibu koreksi ya. Oke, sudah dirapikan barang-barang pribadinya? Sudah. Sekarang untuk mengapresiasi pembelajaran yang sudah kita lakukan dan untuk merilekskan pikiran kita ya, kita lakukan yang namanya takut hebat. Pernah dengar takut hebat apa? Pernah coba? Oke, ibu contohkan ya. Kalau ibu bilang takut hebat, hebat. Bisa? Ya. Oke. Sudah ya? Siap. Tabuk hebat. Oke. Waktunya sudah berakhir ya. Ini juga ibu tutup. Oke, dirapikan juga sama ya. Oke, sebelum pulang, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu ya, agar proses pembelajaran kali ini bisa bermanfaat ya. Nanti sebelum pulang mejanya dibereskan, ya, di kelasnya dibersihkan. Seperti biasa doa dipimpin oleh satu orang, silakan KM-nya. Isyana Siap. Ulang mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
materi hari ini bisa bermanfaat ya. Mohon maaf kalau misalkan selama pembelajaran ada kesalahan ya dalam ibu berperilaku atau berucap, mohon dimaafkan. Silakan keluar kelas dengan tertib sambil salam. Sambil meja dan kursinya dibereskan sesuai tempat semula. Oke. Itu sambil salam. Oke, dibereskan. Sampahnya yang tertinggal di bawah. Seperti semua ya, next slide. Oke, boleh sama-sama. Ya. Hati-hati pulangnya Alfa.